Untuk apa kuliah kalau cuma ngabisin duit saja? Untuk apa kuliah kalau nanti nggak bisa jadi pegawai? Mending kerja, langsung dapat uang. Kalau kuliah dapat apa? Mending juga jalanin bisnis orang tua. Kalau kuliah, dapat duit dari mana? Cuma ngabisin duit orang tua. Kalau kuliah, nanti pas kerja juga bakalan belajar lagi. Kepake apa ilmu kuliah itu? Nikah aja sama cowok tajir, beres dah. Banyak kok yang kerja sama kuliahnya nggak nyambung. Kan mending nggak kuliah aja, langsung kerja, langsung dapat uang, belajar pas kerja. Kuliah tinggi-tinggi, malu mau gantiin presiden. Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidi. Jadi pada Diari Sang Guru kali ini, sama seperti video sebelumnya, kita akan bincang-bincang seputar kalian sudah lihat tadi intro di depan. Jadi itu udah pengantar yang aneh dan juga judulnya juga kalian sudah tahu, yakni mengenai sebenarnya kuliah itu buat apa, manfaatnya apa, faedahnya apa, keuntungan kalian kuliah dan tidak kuliah itu bedanya apa. Nah, jadi sepengalaman saya menjadi guru, kemudian mempunyai saudara juga yang kuliah, teman-teman juga banyak yang kuliah dan ada juga yang enggak. Ada yang langsung kerja, ada yang memilih kuliah sambil kerja. Nah, sepengetahuan saya, dari itu banyak sekali paradigma yang muncul seperti yang tadi sebagai intro, itu salah satunya paradigma yang muncul yang membuat anak itu atau siswa itu setelah SMA itu bingung apakah saya harus kuliah atau enggak. Karena seiring dengan perjalanan memang banyak di masyarakat terjadi kuliah juga sulit mendapatkan kerja, atau kuliah pas selesai kuliah juga tetap diem di rumah gitu, mengurusi bisnis yang nggak nyambung sama jurusannya. Nah, buat apa sebenarnya kuliah gitu? Untuk apa saya melanjutkan kuliah kalau lingkungan saya seperti ini? Nah, itu yang akan kita bahas mengenai apa sebenarnya manfaat kuliah itu. Sebelum kita masuk ke manfaatnya, kita akan telisik dulu sebenarnya pemerintah itu memberikan jenjang perguruan tinggi atau perkuliahan ini tujuannya secara formil apa. Nah, tujuan secara formilnya mengenai jenjang atau kuliah atau perguruan ini dapat kalian lihat, yakni pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang disahkan oleh Presiden kita, yakni Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Agustus 2012 di Jakarta. Nah, pada undang-undang tersebut, pendidikan tinggi itu didefinisikan yakni pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, magister, dokter, profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Secara formal, perguruan tinggi didefinisikan seperti itu. Selanjutnya, apa sih yang sebenarnya ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan di perguruan tinggi itu? Nah, ilmu pengetahuan dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan atau kemasyarakatan tertentu. Kemudian fungsi perguruan tinggi berdasarkan undang-undang itu apa? Membangun kemampuan untuk membentuk watak, peradaban bangsa, mengembangkan sivitas akademika, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu. Kemudian tujuan perguruan tinggi itu apa? 1. Berkembangnya potensi mahasiswa, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu semua diatur definisinya, fungsinya, tujuannya, ilmu yang kalian dapatkan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, kita tidak akan menggunakan itu sebagai pokok bahasan pada video kali ini. Jadi manfaat perkuliahan yang akan saya bahas yakni merujuk kepada pengalaman saya sendiri, observasi saya terhadap siswa, dan juga observasi saya terhadap lingkungan yang ada di sekitar saya. Bagi orang yang kuliah dan tidak kuliah itu bedanya apa? Kita akan bahas 8 manfaat perkuliahan buat kalian. Yang pertama, yakni pendidikan membantu kalian mendapatkan cita-cita. Kembali ke hal mendasar, yakni cita-cita. Dengan kalian
masuk atau mengikuti perkuliahan, tentunya kalian lebih dekat atau memiliki kesempatan yang lebih besar menggapai cita-cita kalian. Jadi itu menjadi alasan utama kalian harus dan wajib kuliah, yakni demi cita-cita, impian kalian sejak kalian kecil, profesi yang sudah kalian bayangkan dari kecil yang ingin kalian gapai. Jadi itu hal mendasar yang bisa kalian jadikan motivasi kenapa kalian harus kuliah. Yang kedua, lebih berpikir terbuka. Pada SMA, kalian cenderung berpikir secara egois untuk kepentingan kalian, meraih sesuatu, meraih nilai yang bagus, meraih prestasi. Kemudian kalian lebih berkompetensi, kalian hanya tahu lingkungan sekolah kalian, lingkungan rumah kalian. Nah, dengan masuk ke dunia perkuliahan, dengan mengikuti perguruan tinggi, kalian memiliki kesempatan untuk bergaul dengan lebih besar lagi atau orang yang lebih banyak. Jadi dengan masuk ke perguruan tinggi, pemikiran kalian otomatis akan lebih terbuka. Apalagi kalau kalian bisa mengikuti perguruan tinggi di luar wilayah kalian. Contoh, saya orang Bali, saya kuliah ke Jawa, contohnya ke Brawijaya. Saya masuk ke sana atau ke UGM atau ke ITB. Dengan masuk ke sana, saya lebih mengenal, kita bisa bayangkan kalau dengan saya masuk ke sana, dengan saya orang Bali, saya bakalan lebih ketemu dengan banyak suku dan ras yang berbeda, yang memiliki sifat yang berbeda, watak yang berbeda, di mana kita dituntut untuk beradaptasi dengan agama yang berbeda juga, ya kita dituntut beradaptasi, lebih toleransi, lebih mengenal lingkungan kita yang baru. Nah, di situ kita otomatis akan memiliki gaya berpikir yang lebih terbuka. Yang ketiga, memiliki jalinan pertemanan yang lebih luas. Jadi dengan masuk ke perguruan tinggi, selain dapat membuka pemikiran kalian, kalian juga akan bertemu dengan banyak sekali teman dari budaya yang berbeda, dengan ciri khas yang berbeda, watak yang berbeda, sifat yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, dari berbagai macam daerah. Apalagi kalau bisa seperti yang saya tadi bilang, kalian kuliahnya di luar wilayah kalian sendiri, di luar provinsi kalian sendiri. Jadi hal itu dapat membuat kalian mempunyai teman yang lebih banyak. Kalian juga dapat menjalin relasi yang lebih dekat dengan orang lain, sehingga ketika kalian tamat kuliah, kalian akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bekerja karena mempunyai banyak relasi. Membangun suatu usaha bisa lebih besar karena kalian mempunyai banyak relasi. Yang keempat, memiliki peluang kerja yang lebih besar. Dengan masuk ke dunia perkuliahan, tidak hanya sekedar tamat SMA, kalian pasti memiliki kesempatan kerja yang lebih besar. Semakin tinggi sarjana kalian, bisa jadi kemungkinan kesempatan kalian akan lebih besar daripada kalian hanya sekedar tamatan SMA atau SMP. Itu pasti. Kenapa? Seiring dengan perjalanan zaman ini, tuntutan dan era globalisasi, itu menyebabkan tuntutan di dunia pekerjaan pun semakin besar. Kualitas yang diinginkan oleh perusahaan, tempat kerja pun akan semakin tinggi. Mungkin sekarang standarnya S1, tapi kedepannya bisa jadi strata 2 atau S2 itu akan menjadi prioritas di dunia pekerjaan. Dengan kalian mengikuti perguruan tinggi, mempunyai sarjana, S1, S2, S3, Anda akan lebih menarik banyak perusahaan. Jadi, prinsipnya bukan kalian lagi yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang akan mencari kalian. Kalau kalian sudah menunjukkan kualitas kalian dengan mengikuti perguruan tinggi, penghasilan kalian pun cenderung akan lebih besar. Jadi, semua itu menjadi rantai yang akan saling kait-mengait. Sekali lagi, dengan kalian masuk ke perguruan tinggi, itu menyebabkan kalian memiliki kesempatan yang lebih besar. Dengan kesempatan yang lebih besar, apalagi ditunjang oleh kualitas kalian, perusahaan pun akan tertarik dengan kalian. Setelah dia tertarik, ya otomatis penghasilan kalian pun akan menjadi lebih besar.
yang kelima, pola pikir lebih tertata. Dengan kalian mengikuti jenjang perkuliahan, dengan mengikuti beraneka macam pembelajarannya, perkuliahannya, materi kuliahnya, nah cenderung perbedaannya dengan selama kalian SMA pasti besar. Salah satunya adalah pola pikir. Dengan mengikuti perkuliahan, apalagi di dalam perkuliahan itu ada organisasi juga, ada himpunan mahasiswa, ada juga ekskulnya, bukan ekskul, namanya kalau nggak salah UKM, bener ya, kalau nggak salah UKM. Jadi pusat kreativitas dari mahasiswanya, kemudian ada juga BEM, dan ada organisasi lain kayak pramuka dan lain sebagainya. Itu akan memberikan kalian kesempatan atau pembelajaran untuk memiliki pola pikir yang lebih terstruktur, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Itu adalah poin yang keenam. Jadi dengan mengikuti perkuliahan, selain kalian mendapatkan ilmu dari bidang yang kalian inginkan atau dari jurusan yang kalian pilih, kalian pasti juga mendapat kesempatan berkembang lebih besar lagi lewat organisasi-organisasi yang ada atau pusat kreativitas mahasiswa yang ada. Sehingga bukan hanya sekedar ilmu saja yang kalian dapatkan, ilmu mengenai jurusan kalian, tapi yang kalian dapatkan lagi adalah keterampilan. Keterampilan untuk apa? Untuk bertahan hidup setelah perkuliahan itu. Yang ketujuh, stabilitas pekerjaan yang lebih kuat. Maksudnya apa? Nah, stabilitas pekerjaan yang lebih kuat ini maksudnya ketika kalian tamat perguruan tinggi, kalian memiliki ijazah, memiliki pengakuan dalam bentuk administrasi tersebut, entah itu S1, S2, S3, kalian memiliki jaminan itu ketika masuk di tempat kerja, kalian memiliki ikatan administrasi yang lebih kuat, jaminan yang lebih kuat, kualifikasinya kalian lebih kuat, memiliki kualifikasi yang lebih jelas di mata tempat kalian kerja. Tidak seperti misalkan ada orang tamatan SMA dengan kualitas yang sekedarnya, dia masuk ke tempat pekerjaan, dia masih belajar, tidak tahu dasarnya apa dari pekerjaan itu, tidak tahu bagaimana berpikir sistematis, tidak tahu bagaimana memulai untuk bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang diambil, maka otomatis tempat kalian kerja akan berpikir kalian tidak bisa berkembang lagi, tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga ya sewaktu-waktu kalian bisa dipecat. Jadi itu yang dimaksud di sini, stabilitas pekerjaan yang lebih kuat. Yang kedelapan, yakni manfaat untuk anak-anak Anda. Dengan kalian masuk ke dunia perkuliahan, kalian otomatis akan memberikan dampak yang besar bagi keluarga, lingkungan kalian, apalagi kalau kalian sudah menikah. Bukan hanya menjadi sekedar contoh bagi anak kalian bahwa pendidikan itu penting, tapi juga kalian mengajarkan bahwa kesempatan itu selalu ada. Kesempatan itu banyak. Tidak hanya sebatas apa yang ada di depan mata sekarang. Tapi kalau kalian menggali lagi, sekolah lagi yang lebih mendalam, kalian akan mempunyai kesempatan yang lebih besar. Jadi demikianlah manfaat dari perkuliahan. Jadi ada 8 manfaat berdasarkan pengalaman saya sendiri, berdasarkan observasi dan juga pengamatan saya terhadap lingkungan kerja saya, teman-teman, dan juga murid-murid saya. Jadi itu manfaat yang bisa kita tarik dari apa pentingnya perkuliahan. Tidak hanya sekedar yang diberikan oleh undang-undang. Jadi secara teoritis dijelaskan seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar itu yang kalian dapatkan. Jadi jangan ragu untuk mengikuti perguruan tinggi atau perkuliahan. Jangan bermasalah dengan biaya. Beasiswa banyak. Tergantung kalian mau nyari atau enggak. Tidak seperti zaman saya dulu, sekitar tahun 2010-an. Sangat susah sekali mencari beasiswa. Tapi sekarang, tahun ini 2020, sangat mudah sekali mencari beasiswa. Kesempatan banyak, ada bidik misi. Kalian bisa sekolah ke luar negeri dengan gratis. Ada banyak sekali kesempatan besar untuk mengikuti jenjang perguruan tinggi atau perkuliahan. Jadi tidak usah ragu. Intinya ya jangan malas, jangan pernah berpikir kalian tidak punya kesempatan, kalian tidak akan dapat. Semua orang punya kesempatan dan
semua orang pasti bisa kalau usahanya itu ada. Jadi itu yang kita bahas kali ini mengenai pentingnya perkuliahan. Jadi tetap dukung video saya kalau kalian punya mungkin ide atau manfaat lain seputar topik kita kali ini, kalian bisa tulis di komen. Jadi tetap dukung video ini dengan cara like, kemudian komen pendapat kalian, masukan kalian. Kita bisa diskusi, kemudian subscribe video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memotivasi kalian untuk mengikuti jenjang perkuliahan dan tidak putus sampai SMA. Demikianlah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.